Hakikat manusia dan perkembangan. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia mempunyai kemiripan dengan hewan, terutama dari segi biologisnya, misalnya orang hutan, bertulang belakang, berjalan tegak, melahirkan, menyusui, pemakan segalanya, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Yang membedakan manusia dengan hewan seperti 1. Pengetahuan, 2. Kemauan dari dalam diri atau kesungguhan hati. Wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu A. Kemampuan menyadari diri atau beradaptasi. B. Kemampuan berekstensi atau mampu menetapkan diri dan menerobos batas diri menetap masa depan. Yang C. Pemilikan kata hati atau kemampuan dalam mengambil keputusan baik buruk yang berkaitan dengan moral atau perbuatan. Yang D. Moral atau etika berkaitan dengan sopan santun. Yang E. Kemampuan bertanggung jawab atau menanggung akibat dari perbuatan atau konsekuensi. Yang F. Rasa kebebasan atau kemerdekaan, yaitu berinternalisasi nilai aturan ke dalam dirinya. Yang G. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Yang H. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang F. Kemampuan menyadari diri. Dimensi hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk individu atau dimensi keindividualan atau bisa disebut individualistis. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial atau dimensi kesosialaan, bisa disebut sosialitis. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk susila bermoral atau disebut dimensi kesusilaan. Yang keempat, manusia sebagai makhluk religius yang bisa disebut dimensi keberagaman. Pengembangan dimensi manusia. Yang pertama, pengembangan utuh meliputi 1. Aspek, yaitu jasmani, rohani, dan spiritual. Yang kedua, dimensi, yaitu individualitas, sosialitas, kesusilaan, atau moralitas. Yang ketiga, domain atau ranah, kognitif pengetahuan, psikomotorik keterampilan, efektif sikap. Perkembangan tidak utuh, bila ada di antara aspek, dimensi, dan domain perkembangannya terabaikan untuk ditangani. Dari hakikat manusia dan pendidikan. A. Hakikat pendidikan. Usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsungnya seumur hidup. Karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kebutuhan manusia akan pendidikan. A. Pendidikan membantu mengembangkan potensi-potensi ke arah yang baik. B. Pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, akan tetapi pendidikan juga memanusiakan manusia. Konsep dasar pendidikan. Why? Mengapa pendidikan dibutuhkan manusia? What? Pendidikan itu apa? Who? Siapa pendidikan dan peserta didik? When? Kapan pendidikan berlangsung? Where? Di mana berlangsungnya pendidikan? How? Bagaimana berlangsungnya pendidikan itu? Pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup, pendidikan tidak selesai setelah berakhirnya sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Tujuan dan fungsi pendidikan. A. Tujuan. Secara tradisional, tujuan utama pendidikan adalah transmisi pengetahuan. Tugas utama pendidikan menanamkan keyakinan dan memfasilitasi proses belajar siswa. Secara akademik, mengoptimalkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Mendorong dan membantu siswa mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap kehidupan pribadi,
Meningkatkan moral siswa berupa kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk. B. Fungsi mengoptimalkan kapasitas atau potensi dasar siswa, membangun manusia yang beriman, cerdas, kompetitif, bermartabat. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Learning to know, belajar mengetahui. 2. Learning to do, belajar melakukan sesuatu. Learning to be, belajar menjadi sesuatu. Learning to live, belajar hidup bersama. 3 pusat pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 1. Pendidikan keluarga. 2. Pendidikan sekolah. 3. Pendidikan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan pendidikan. 1. Membimbing, memantapkan jati diri. 2. Mengajar pengusahaan, ilmu pengetahuan. 3. Melatih keterampilan dan kemahiran. 4. Peran orang tua, bertanggung jawab, memelihara, merawat, melindungi, mendidik anak agar tumbuh berkembang biak. Fungsi pendidikan keluarga. 1. Sebagai pengalaman masa anak-anak. 2. Menjamin kehidupan emosional anak. 3. Menanamkan dasar pendidikan moral. 4. Memberikan dasar pendidikan sosial. 5. Meletakkan dasar pendidikan agama bagi anak. Yang terakhir, fungsi masyarakat. 1. Tips masyarakat berkebun, hidup berburu dan belum mempunyai kebiasaan menanam padi. 2. Tips masyarakat bercocok tanam di ladang atau sawah. 3. Tips masyarakat pusat menerima pemerintah, sektor perdagangan dan industri. Halo, perkenalkan saya Eka dari kelompok 8. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dan aliran pendidikan di Indonesia. Hakikat pendidikan. Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Ngalim Purwanto 2002-11. Tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu bahwa pendidikan Indonesia agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Pendidikan masa sekarang adalah adopsi pendidikan masa lalu. Pendidikan masa lalu atau prasejarah belum dapat terkonstruksi dengan sempurna. Namun bisa diasumsikan media pembelajaran yang ada pada masa itu berkaitan dengan konteks sosial yang sederhana. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Aliran-aliran dalam pendidikan. Aliran yang pertama adalah aliran nativisme. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer 1788 sampai dengan 1860. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Pendidikan tidak dapat mengubah sifat bawaan anak peserta didik. Aliran yang kedua adalah aliran empirisme. Tokoh dari aliran ini adalah John Locke, Inggris 1632 sampai dengan 1704. Pandangan aliran ini berlawanan dengan kaum nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil.
Menurut aliran ini, manusia dilahirkan putih bersih seperti kertas putih, tidak membawa potensi apa-apa. Perkembangan selanjutnya tergantung dari pendidikan dan atau lingkungannya. Aliran yang ketiga, aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau, Prancis 1712 sampai dengan 1778. Nature artinya adalah alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia sejak dilahirkan adalah baik. Perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh alam atau pendidikan yang diterimanya atau juga yang mempengaruhinya. Aliran yang keempat adalah aliran konvergensi. Tokoh aliran ini adalah William Stern, Jerman 1871 sampai dengan 1939, bahwa anak sejak lahir telah membawa pembawaan atau potensi-potensi, namun dalam perkembangan selanjutnya ditentukan oleh pembawaan maupun lingkungan atau pendidikan. Pembawaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak ada dukungan pendidikan dan lingkungan. Sebaliknya, pendidikan dan lingkungan tidak akan berhasil baik manakala pada diri anak tidak ada pembawaan yang mendukungnya. Aliran yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Konsep ini berasal dari Ki Hajar Dewantara, seorang pakar pendidikan Indonesia, pendiri perguruan taman siswa. Tuturi Handayani berasal dari bahasa Jawa. Tuturi berarti mengikuti dari belakang, dan Handayani berarti mendorong, memotivasi, atau membangkitkan semangat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aliran ini mengakui ada pembawaan bakat maupun potensi-potensi yang ada pada anak sejak lahir. Dengan kata tuturi, berarti pendidik diharapkan dapat melihat, menemukan dan memahami bakat atau potensi-potensi apa yang timbul dan terlihat pada anak didik untuk selanjutnya dapat memberikan motivasi ke arah pertumbuhan yang sewajarnya dari potensi-potensi tersebut. Tuturi Handayani merupakan bagian dari konsep kependidikan Ki Hajar Dewantara yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut. Ingarso sung tulodo artinya jika pendidik sedang di depan, maka hendaklah memberikan contoh teladan yang baik terhadap anak didiknya. Ingarso artinya di depan, sung artinya memberi, tulodo artinya contoh atau teladan yang baik. Ingmadyo mangun karso berarti jika pendidik sedang berada di tengah-tengah anak didiknya, hendaknya ia dapat mendorong kemauan atau kehendak mereka untuk berinisiatif dan bertindak. Ingmadyo artinya di tengah, mangun artinya membangun atau menimbulkan dorongan, karso artinya kehendak atau kemauan. Ditambah dengan tuturi handayani yang telah diuraikan sebelumnya, maka ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh.